Rage on that beat, going crazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Iman Alzuki. Kali ini kita akan belajar tentang invitation ya, atau undangan atau ajakan ya. Dalam arti ini undangan atau ajakan secara lisan ya teman-teman ya, bukan tertulis ya. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, dan jangan lupa like, comment, and share supaya channel ini dapat kita kembangkan dengan lebih baik lagi. Kemudian we are going to discuss the response. Akan kita bahas juga responnya, apakah accepting ataukah declining ya. Sebelum kita membahas materi ya, kita perlu ketahui dulu kompetensi dasarnya. Ini invitation ini adalah salah satu materi yang harus dikuasai pada level kelas 8 SMP ya. Nah, jadi sesuai dengan kompetensi dasar 3.4 ya. Di sana tertera teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyuruh, mengajak, meminta izin. Nah, mengajak ini yang akan kita bahas di sini ya, invitation ya, satu poin di situ. Kemudian kompetensi dasar 4.4-nya yaitu kompetensi dasar keterampilan ya. Menyusun teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana. Dan kompetensi dasar ini harus kita rangkum atau kita aplikasikan menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Oke ya. Nah, jadi dalam melakukan apapun ya, utamanya belajar, kita harus menetapkan tujuan. Jadi apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Tujuan kita belajar invitation saat ini adalah supaya nanti setelah kita belajar kita mampu menerapkannya ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu kita mampu mengajak orang lain secara lisan untuk pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu. Ya. Jadi kalau kita sudah mampu melakukan itu, mencapai itu, berarti tujuan pembelajaran kita tercapai. Tetapi kalau di akhir pembelajaran kita masih belum mampu, ya kita perlu mengulang lagi pembelajaran ini dari awal supaya kita betul-betul bisa menerapkan konsep invitation ini kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, jadi itu tujuan pembelajarannya ya teman-teman ya. Sekarang kita ke materinya. Ya, definition ya. Secara singkat atau secara sederhana, invitation can be defined as an ask to somebody to come to somewhere or to do something with you. Ya. Jadi invitation ini, ajakan ini bisa kita artikan sebagai sebuah permintaan kepada seseorang untuk datang ke suatu tempat atau melakukan sesuatu ya. Jadi itu namanya ajakan. Jadi apa sih mengajak ya? Mengajak itu ya berarti meminta ya. Meminta seseorang untuk datang ke suatu tempat atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu pengertian dari kata invitation. Oke ya, itu sebuah pengetahuan. Next, the example of invitation ya. Contoh ajakan ya, contoh ajakan. Nah, bagaimana cara mengajak dengan menggunakan bahasa Inggris? Ada frasa-frasa tertentu yang harus kita pahami dan kita hafalkan ya. Contoh yang pertama yaitu let's ya. Let's adalah sebuah singkatan yang kepanjangannya adalah let us. Dalam bahasa Indonesia berarti ayo kita atau mari kita. Nah, ini dalam bahasa Inggris berbunyi let's ya. Contoh kalimatnya kita bisa menggunakannya misalnya kita akan mengajak
teman kita untuk pergi ke kantin. Let's go to the canteen. Let's go to the canteen. Let us go. Disingkat let's, ya. Let's go to the canteen. Ayo kita pergi ke kantin. Nah, kurang lebih dalam bahasa Indonesia begitu ya. Kemudian contoh lain menggunakan let's, misalnya let's do our homework this afternoon, ya. Let's do our homework this afternoon. Ayo kita mengerjakan PR kita sore ini. Tuh ya. Contoh penggunaan let's secara sederhana. Oke, let's ini biasanya digunakan untuk ajakan yang tidak resmi ya. Artinya dalam suasana yang santai begitu ya, yang tidak formal. Contoh berikutnya yaitu would you ya. Would you biasanya digunakan dalam suasana formal atau yang resmi ya. Misalnya dalam suasana sebuah event yang dihadiri oleh misalnya pejabat atau dalam suasana resmi kantor atau sekolah atau apa begitu ya. Nah, jadi untuk suasana resmi. Contoh dalam dalam kalimatnya bisa kita buat misalnya would you like to have dinner with us? Ya. Would you like to have dinner with us? Maukah kamu makan malam bersama kami? Ya. Nah, jadi ini ajakan resmi ya, undangan resmi gitu. Tapi undangannya maksudnya secara lisan ya, sekali lagi secara lisan. Contoh lain lagi misalnya, would you join our volleyball team? Would you join our volleyball team? Ya. Maukah kamu bergabung dengan tim bola voli kami? Ya. Maukah kamu bergabung dengan tim bola voli kami? Would you join our volleyball team? Ya. Oke, itu contoh penggunaan would you. Ya. Next, contoh yang lain lagi yaitu do you want to? Ya, do you want to? Misalnya kita membuatnya dalam kalimat do you want to go with me to library? Ya. Do you want to go with me to library? Maukah kamu pergi dengan saya ke perpustakaan? Ya. Contoh yang lain, do you want to play badminton with me? Do you want to play badminton with me? Maukah kamu bermain badminton dengan saya? Oke. Next ya, contoh yang berikutnya yaitu what about ya. What about? What about bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia bagaimana kalau ya. Bagaimana kalau? Misalnya kita membuatnya dalam kalimat what about black coffee? What about black coffee? Ya. Bagaimana kalau kopi hitam? Nah, ini berarti mengajak minum kopi hitam, ya. Atau misalnya what about playing PUBG? Ya. What about playing PUBG? Bagaimana kalau bermain PUBG? Mau? Kurang lebihnya begitu ya. Oke, nah jadi itu tadi 4 contoh penggunaan invitation. Ya. 4 contoh penggunaan invitation. Sebetulnya masih ada variasi-variasi yang lain ya, dan kalian bisa menemukannya dari berbagai sumber yang lain untuk memperkaya pengetahuan kalian dalam bahasa Inggris. Oke, next responsnya ya. Sekarang kita lihat responsnya. Yang pertama yaitu accepting invitation. Ya. Accepting invitation, responnya menerima, diajak, kemudian menerima ajakan. Oke. Bagaimana kalau kita menerima ajakan? Ya. Misalnya my pleasure. Ya. Kita bisa menjawab my pleasure.
Atau kita bisa menjawab, of course, let's go. Ya. Atau mengatakan, sure, why not? Ya. Atau, that's a good idea. Atau yang lain lagi, it would be nice. Yes, no problem. Oke ya. Nah, jadi itu contoh-contoh dari accepting invitation. Dan respons yang berikutnya yaitu declining the invitation. Declining the invitation dalam bahasa Indonesia menolak. Menolak. Jadi walaupun menolak ada variasinya, ada caranya, tidak serta-merta langsung mengatakan no. Tidak seperti itu juga ya, ada caranya. Jadi misalnya cara kita menolak sebuah invitation atau ajakan, misalnya dengan mengatakan, I'd like to, but I have to do something now. Ya. I'd like to, but I have something to do now. Ya. Saya suka sebetulnya, tetapi saya harus melakukan sesuatu sekarang, atau ada sesuatu yang harus saya kerjakan sekarang. Kurang lebihnya begitu ya. Atau misalnya kita bisa mengatakan I'm afraid I can't ya. I'm afraid I can't. Saya khawatir saya tidak bisa ya. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari ya takutnya nggak bisa sih gitu ya. Oke. Atau kita bisa mengatakan misalnya I'm sorry I'm a little busy now. Maybe another time. Yeah. I'm sorry, I'm a little busy now. Maybe another time. Yeah. Maaf, saya agak sibuk sekarang. Mungkin lain waktu ya. Oke ya. Jadi tidak serta-merta hanya mengatakan no kalau kita menolak sebuah invitation. Variasi yang lain kalimatnya yaitu misalnya well, thank you very much, but I have to wash my car. Well, thank you very much, but I have to wash my car. Wow, terima kasih, tapi saya harus mencuci mobil. Ini sebuah excuse ya, sebuah alasan yang intinya ya mengatakan no begitu. Atau langsung saja kita mengatakan sorry, I can't. Ya. Sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu tadi materi invitation dan responsnya ya, baik yang respons accepting ataupun declining. Oke, nah bagi teman-teman sekalian ya, semoga channel ini atau pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa klik subscribe ya, klik like, kemudian komen dan share materi ini kepada teman-teman kita yang lainnya. Semoga membawa manfaat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalian mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload materi-materi yang baru. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.